Mbah Syafi Negoro, satu riwayat beliau adalah termasuk panglima perang yang dikirim oleh Sultan Agung ke Batavia. Waktu itu Mataram menyerang Batavia, kemudian kalah. Mbah Syafi'i tidak pulang ke Mataram tapi pulang ke Mangkang. Kalau makam Mbah Syafi ini dari dulu saya kecil kan sekolahnya di MI. Oh, sini juga. MI, ya, MI. Kemudian juga dulu itu tiap sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, Idul Fitri di sini di halaman sini. Kalau dari kami kelurahan tentunya mendukung sekali, karena ini salah satu potensi yang menurut saya harus digenjot, harus diwujudkan. Dengan Mbah Syafi Negoro ini sudah sering diliput, ini sering diberitakan bahwa sepengetahuan kami Mbah Syafi Negoro, satu riwayat beliau adalah termasuk panglima perang yang dikirim oleh Sultan Agung ke Batavia. Waktu itu Mataram menyerang Batavia, kemudian kalah. Mbah Syafi'i tidak pulang ke Mataram tapi pulang ke Mangkang. Yang dulu sini Mangkang, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Tugu, Kaliwungu, Kendal. Dan sekarang karena pemekaran terus mengikuti Dondong, Wonosari, Ngalian, Semarang. Maka orang-orang di luar wilayah Mangkang, wilayah Semarang, Kendal, dulu para sepuh, para alumni santri Dondong kenalnya juga Mangkang, lebih kenal Mangkang. Kurang lebih. Nah, Mbah Syafi'i satu riwayat beliau niku termasuk panglima perang zaman Mataram. Satu riwayat yang dari Mbah Yai Fakih Kamil itu beliau termasuk panglima perang zaman Diponegoro. Lah itu wawalan kebenarannya kami hanya dengar cerita dan baca beberapa buku dari Mbah Yai Fakih. Beliau panglima perang zaman Diponegoro yang kemudian mendirikan pondok pesantren yang berawal beliau bermukim di daerah Panggung sana, Mangkang Kulon ke utara, daerah irigasi ke utara. Kemudian tapi di sana nggak berselang lama, ada banjir besar, kemudian pondoknya dan rumahnya kena banjir, merasa tidak nyaman, mungkin pindah ke Dondong sini, membuka lahan di sini, terus kemudian juga mendirikan pesantren. Awal-awal pesantren itu markas tentara, menjadi tempat mendidik warga untuk belajar agama sekaligus mempersiapkan diri melawan Belanda, karena masa itu masih masa penjajahan.
awal-awal Mbah Syafi'i yang membuka desa Mangkang istilahnya juga mendirikan pondok, perintis pondok pertama. Kurang lebih seperti itu. Lah Mbah Syafi'i punya keturunan yang putra itu keturunannya yang di sebelah utara Jalan Raya. Itu yang termasuk keturunan beliau ada Ketua DPRD Kota Semarang Pak Kadar Usman, ada Ibu Mas Diana Safitri Bangkat dan sebagainya. Adapun yang keturunan dari putri yang ragil Mbah Nyai Rokonia yang menurunkan di sebelah di Kampung Dondong. Itu ada ungkapan di para sepuh, para masyarakat. Nah, yang keturunan di Dondong dari yang putri yang ngurusi pondok, ngurusi pesantren, ngurusi pengajian. Ya, nah, yang di barat sana, yang di utara, maaf, itu yang ngurusi di pemerintah. Nah, berbicara tahun berdiri kan ada yang menyatakan 1609. 1600. Iya, tapi wallahu alam. Cuman ada yang nak ketika kita kaitkan dengan yang versi Mbah Yai Fakih itu masa Diponegoro berarti sekitar 18-an gitu. Tapi yang jelas dari Pak D saya itu Mbah Yai Numan menceritakan dulu Pangeran Diponegoro memang sering ke Mangkang. Entah ke Mangkang berembuk mengatur strategi gerilya, tapi yang jelas cerita beliau sering ke Mangkang. Di samping ke Semangkang sini juga ke orang tuanya, mertuanya Mbah Soleh Darat. Karena menurut cerita orang tua masih zaman dulu zaman 45 itu antara sini sama Mbah Soleh Darat itu ada kedekatan hubungan, entah hubungan kekeluargaan sekaligus keilmuan. Yang jelas itu ada hubungan yang dekat. Di samping memang untuk saat ini kan ada cerita bahwa Mbah Soleh Darat pernah belajar di sini. Jadi Mbah Yai Rama Syafi'i Diponegoro itu juga termasuk pengajar juga, pengajar agama, juga sekaligus pejuang kemerdekaan jauh sebelum kemerdekaan. Dan itu diturunkan terus sampai anak cucunya. Karena setelah Mbah Syafi'i kemudian pondok dilanjutkan oleh Mbah Yai Abu Darda yang makamnya di sebelah atas sana. Itu Mbah Yai Abu Darda juga meneruskan pondok pesantrennya. Kemudian semakin berkembang. Kegiatan yang di warga itu adalah rutin tahunan. Rutinan tahunan. Setiap Syawal awalnya Mbah Syafi'i. Potensi yang menurut saya harus digenjot, harus diwujudkan.
Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tatular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. I tried to show 'em. Yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Kegiatan yang di warga itu adalah rutin tahunan. Rutinan tahunan. Itu tiap Syawal kaulnya Mbah Safi. Biasanya itu Syawal di tanggal 7 Syawal, malam tanggal 7 Syawal. Itu malam tahlil, yasinan, kemudian pengajian. Sebelum Covid itu rutin. Sebelum Covid itu rutin, tapi selama Covid hanya mengadakan tahlil dan doa bersama. Tertanya warga. Hanya warga sekitar saja, dorong saja. Baru mulai Covid sudah mulai Ada. kemudian dibuka lagi sampai puncaknya yang terakhir kemarin. Untuk rutin tahlil, ngaji, doa bersama tetap di Syawalnya, dari tanggal 7 Syawalnya. Hanya untuk kegiatan pengajiannya itu lebih mundur lagi seminggu kemudian. Jadi biar lebih menyemarakkan dan warga juga semangat. Kalau makam Mbah Safi ini dari dulu saya kecil kan sekolahnya di MI. Oh, sini juga. MI ya, kemudian juga dulu itu tiap sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di sini di halaman sini. Ketika masih kecil halamannya di sini terus. Kalau untuk yang bisa Mbah Safi memang ya, belum begitu banyak sih. Dari warga sangat antusias untuk mendukung kegiatan haul
apalagi kalau bisa nanti dari makam Mbah Safi ini jadi destinasi wisata religi. Kalau bisa nanti ke depan berapa tahun, tapi kita merintis lah, berusaha merintis nanti makam Mbah Safi benar-benar jadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di Mangkang, ujung paling baratnya kota Semarang, yang biasanya kalau ramenya di Kaliwungu sawalannya ya, Sekarang geser ke sini ya Pak? Geser sini ya. Alhamdulillah. Kalau dari Kaliwungu udah geser ke Bonbin lah, dan nanti geser lagi ke sini. Nah, harapannya bisa lebih ekonomi masyarakat juga bisa. Kalau dari kami kelurahan tentunya mendukung sekali, karena ini salah satu potensi yang menurut saya harus digenjot, harus diwujudkan. Jadi nggak hanya cita-cita, tapi harus terlaksana. Kebetulan warganya juga guyup, lokasinya juga memungkinkan. Tinggal bagaimana nanti kolaborasinya antara pemerintah, warga, dan juga perusahaan swasta bisa bareng-bareng mewujudkan cita-cita itu. Karena image yang tersaji di RW 6 ini adalah wilayah yang langganan banjir. Nah, padahal di sini ada potensi besar, yaitu makam Mbah Safi. Itu akan jadi merubah satu kampung jadi kampung tangguh lah, seperti itu. Dari yang tadinya langganan banjir sekarang bisa meningkat UMKM-nya, dari pendapatannya, dari wisatanya, seperti itu. Di sini tetangga RW 6, RW 7 itu sudah siap-siap juga. Wah, nanti kalau misalnya terrealisasi, kita sudah bikin nanti pusat kerajinan, bikin tasbih, bikin itu yang rokok itu, yang pipa lah, itu pipa itu dari pohon apa itu kemarin, yang ternyata di sini tuh banyak, tapi hanya dibuang-buang saja. Jadi kalau kami pasti sangat mendukung lah untuk itu. Semoga perjuangan Mbah Safi'i mendidik masyarakat juga melawan Belanda, bisa memperjuangkan kemerdekaan bangsa, bisa menjadi teladan bagi khususnya keluarga dan seluruh masyarakat Mangkang sekitar, Wonosari Mangkang sekitar. Terima kasih dari kami. Kesalahan, kehilafan, kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.